Haleluya, puji nama Tuhan, selamat pagi. Senang sekali saya bisa menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun berada yang sedang menyaksikan tayangan ini. Saya percaya keadaan kita diberkati luar biasa oleh Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar di pagi hari ini tentang firman Tuhan. Kembali kita mau belajar firman Tuhan, yakin dan percaya bahwa firman Tuhan itu sanggup menguatkan kita, bahkan menegur kita. Dan saya percaya kita di pagi hari ini boleh mendapatkan berkat dari firman Tuhan. Mari sama-sama kita belajar dari firman Tuhan. Kalau kita sudah mendengar kemarin bagaimana tentang Rut, dan hari ini saya juga ingin berbicara tentang Rut, bagaimana kesetiaan dari seorang Rut. Mari kita buka Alkitab kita dalam kitab Rut pasal yang pertama ayat yang ke-15 sampai yang ke-17. Rut pasal pertama ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan bagi kita semua, demikian firman Tuhan. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu, tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Ayat yang ke-17. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita membaca ayat 15 sampai 17, kita boleh melihat di sini di mana Rut boleh menunjukkan kesetiaannya kepada Naomi. Nah, kita lihat di ayat 16 sana dikatakan, janganlah desak aku untuk meninggalkan engkau. Nah, yang ada tiga yang saya temukan di ayat ini. Yang pertama adalah penyangkalan diri, yaitu kerelaan untuk melepaskan hak-hak pribadi. Terus terang, Rut ini adalah bangsa kafir, bangsa Moab, dan bukan dari keturunan bangsa Israel jelas. Nah, kalau boleh kita lihat di sini, Rut berbicara kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan mengikuti engkau, sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa pilihan atau Rut memilih untuk mengikuti Naomi. Bahkan di sana dikatakan bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Terus terang, Rut ini kalau boleh dikata bangsa yang ditolak oleh Tuhan. Dan kalau kita boleh lihat contoh di mana di Filipi pasal yang kedua ayat yang ke-7, Filipi pasal yang kedua ayat ke-7, di sana dikatakan, melainkan telah mengkosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Artinya dia melepaskan haknya dan mengikuti seorang Naomi, ibu mertuanya. Dan saudara, di sini contoh dari kita melihat dari Filipi, di mana sikap hati yang rela untuk tidak menggunakan haknya, sekalipun hak itu ada dan ia berhak untuk menggunakannya. Nah, saudara, kita bisa melihat di sini Rut memilih untuk tetap bersama dengan
Naomi. Artinya kita bisa melihat di sini kesetiaan dari Rut. Nah, yang kedua, saudara, mari kita lihat yang kedua. Di sana ada keteguhan iman dari seorang Rut. Keputusan Rut untuk menyatu dan menjadi bagian dari umat perjanjian Allah ini menggambarkan keteguhan iman dari Rut. Teguh dalam prinsip tidak tergoyahkan oleh apapun. Artinya Rut sudah menetapkan pilihannya untuk mengikuti Naomi dan menyembah Allah Israel. Kita boleh melihat di sini bahwa benar Rut benar-benar setia ingin mengikuti Naomi. Bahkan di sana dikatakan, bangsamu lah bangsaku dan Allahmu lah Allahku. Ini bukan keputusan yang buat saya main-main, Bapak Ibu Saudara. Karena keteguhan seseorang untuk menjadi bagian dari umat perjanjian Allah atau umat Israel itu sungguh-sungguh pilihan yang buat saya bukan main-main. Dan saudara, kita lihat dalam 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13. Ayat ke-13. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Inilah yang jadi gambaran bahwa pilihan keteguhan iman dari Rut bukan pilihan atau keputusan yang main-main. Artinya dia benar-benar berkomitmen untuk mengikuti Naomi dan menjadi bagian dari Naomi, yaitu bagian menjadi bangsa Israel dan memilih untuk menyembah Allah Israel. Dan yang ketiga, saudara, kita lihat kembali di ayat yang ke-17. Sana di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau selain daripada maut. Di sini kita boleh lihat kesetiaan bahkan ketaatan dari Rut kepada Naomi untuk mengikuti Naomi. Nah, kesetiaan Rut itu dibuktikan dari pengabdian dirinya seumur hidup. Dia mengikuti Naomi, bahkan kalau kita baca dari pasal 7 itu percakapan 7-22. Percakapan Naomi bersama kedua menantunya. Naomi menyuruh pulang kepada menantunya yang satu, tetapi di sini kalau mau dikatakan Rut berpaut kepada Naomi. Nah, kita boleh melihat kesetiaan bahkan ketaatan dari Rut di sini. Kesetiaan Rut itu dibuktikan dari pengabdian dirinya seumur hidup bersama dengan Naomi. Nah, komitmen Rut ditutup dengan yang namanya sumpah. Nah, tradisi dari bangsa orang Ibrani sebagai janji adalah dengan sumpah. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita boleh melihat kesetiaan Rut, bahkan ketaatan Rut di sini. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, apa yang kita boleh ambil dari sini? Apapun yang terjadi dalam hidup kita, baik buruknya ke depan kita harus tetap setia kepada Tuhan. Percaya bahwa Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tetap setia, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Demikian firman Tuhan. Itulah sebabnya kita harus tetap setia, tetap teguh dalam iman. Bahkan kita harus bisa melepaskan hak kita untuk mengikuti Tuhan. Inilah firman Tuhan. Jadi perenungan kita di pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita. Immanuel, Allah beserta dengan kita.